Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani Delia Priyanti dengan NIM 12220101190 dari kelas MTIE. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai leadership, namun secara umum kepemimpinan dapat diartikan sebagai hubungan yang erat antar seseorang dengan suatu kelompok. Nah, lalu kepemimpinan transformasional menurut Robbins dalam Setiawan and Moffitt pada tahun 2013 merupakan sebuah teori kepemimpinan yang modern di mana suatu gagasan awalnya dikembangkan oleh James McGregor Burns. Beliau mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional yang jelas adalah di mana sebuah proses pimpinan dan para bawahannya selalu berusaha untuk mencapai tingkat moralitas dan serta motivasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kepemimpinan transformasional sangat berperan penting dalam proses peningkatan kinerja karyawan atau pegawainya. Hal itu ditunjukkan dengan bukti jika seorang pemimpin memiliki sikap yang transformasional yang tinggi, dia akan memberikan contoh yang bersifat positif kepada pegawainya. Nah, kemudian gaya kepemimpinan transformasional itu, seorang pemimpin transformasional harus mampu mentransformasikan secara optimal tentang sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target yang telah ditentukan, seperti sumber daya manusia, kemudian fasilitas, dana, dan faktor eksternal organisasi. Sedangkan dalam indikatornya, dengan cara memberikan pembaharuan, memberi teladan, mendorong kinerja bawahan, mengharmoniskan lingkungan kerja, memberdayakan bawahan, bertindak atas sistem nilai, serta meningkatkan kemampuan dan mampu menghadapi dalam situasi yang real. Lalu, ciri-ciri kepemimpinan transformasional itu adalah dia yang senantiasa merangkul segala hambatan maupun halangan yang terdapat dalam organisasinya. Seperti seorang pemimpin itu suka berbagi kekuasaannya kepada bawahan dan pengikutnya, dalam arti bahwa dia itu tidak merasa menjadi raja dalam suatu organisasinya itu. Kemudian menasehati dan memberi peluang untuk kemajuan organisasi, dan juga berusaha untuk mempersiapkan segala keperluan demi kemajuan dan kemauan bawahan dan para pengikutnya agar lebih bertanggung jawab. Adapun prinsip kepemimpinan transformasional, yang mana prinsip merupakan acuan atau pedoman yang menjadi ciri khas tersendiri, yang artinya kepemimpinan transformasional mempunyai ciri khas tersendiri berbeda dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Nah, di sini terdiri dari beberapa prinsip untuk menegakkan kepemimpinan model transformasional. Yang pertama itu adalah pandai mengungkapkan rasa. Nah, pemimpin harus pandai menjelaskan visi misi dengan terang dan jelas itu kepada bawahannya, agar bawahan paham apa tujuan awal dan apa yang harus dicapainya. Kemudian yang kedua, kemampuan membangun semangat. Di sini pemimpin harus mempunyai diri yang hangat dan aura semangat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bawahannya juga. Ketika bawahan termotivasi dengan pemimpin, akan mudah untuk memimpin dan mengontrolnya. Dan yang ketiga itu ada inovasi. Salah satu terobosan ide adalah inovasi dari sang pemimpin. Pemimpin harus siap siaga dengan perubahan yang ekstrim dan berusaha secepat mungkin untuk beradaptasi. Dengan inovasi, perusahaan atau organisasi akan tetap bertahan walaupun diterpa dengan perubahan zaman. Yang keempat itu ada saling tolong-menolong. Nah, sifat ini itu harus ditanamkan pada setiap anggota, tidak terkecuali pemimpin itu sendiri. Yang mana pada dasarnya gaya kepemimpinan transformasional itu adalah saling tolong-menolong dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Dan yang terakhir di sini yang kelima itu ada terbuka, yang mana sikap terbuka harus dimiliki oleh pemimpin
dengan gaya transformasional ini, karena pemimpin berkomunikasi bersama bawahan itu secara dua arah. Dengan itu harus menerima saran dan kritik secara lapang dada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi gaya kepemimpinan transformasional. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi menjadi tempat ilmu bagi teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Saya Selviani Delia Prianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.